Baik, di video kali ini kita akan membahas SQL lanjutan ya. Kita langsung ke PPT untuk membahasnya ya. Nah, di SQL terdapat data number dan dapat digunakan operator aritmatika. Misal plus, kurang, kali, bagi. Nah, contoh kita pilih atribut last name atau value nilai last name, lalu salary, kolom salary. Di sini ada salary plus 300 dari tabel employee. Nah, di sini ada contohnya. Ini sebuah tabel employee, kita pilih last name, salary, lalu salary plus 300. Nah, kita jumlahkan ya, salary 24.000, kita tambah 300, maka hasil salary plus 300 akan muncul di sini ya. Seperti contoh ini 17.000 ditambah 300 maka 17.300 seperti data di sini. Lalu kita gunakan operator precedence yaitu kali plus atau sebuah data yang lebih dari dua operator ya. Nah, kita pilih atribut last name salary 12 kali salary plus 100. Nah, maksudnya kita pilih kolom salary, kita kalikan 12, lalu kita tambahkan 100. Kita mempunyai data dari tabel employee ini di bawah ada 24.000. Nah, karena kali tingkatannya lebih tinggi saat di sebuah operator aritmatika ya, levelnya lebih tinggi dari tambah, maka kita kalikan dulu 12 baru kita tambahkan 100 di sini. Untuk ke bawahnya juga sama, bisa dicek jumlahnya ya. 24.000 kali 12 plus 100 hasilnya 26.600 di sini. Atau di sini juga ada contohnya 6.000 kali 12 plus 100, maka hasilnya 72.100. Nah, untuk using parenthesis atau kurung, kita select last name, salary, lalu salary kita tambahkan 100 dikalikan 12 dari tabel employee. Nah, maksudnya parenthesis adalah kita menggunakan tutup kurung dan tutup buka. Kita lebih dahulukan ya di dalam tutup buka dan tutup kurungnya. Misal di sini ada salary plus 100, maka kita jumlahkan dulu baru kita kalikan. Nah, hasilnya 24.000 di plus 100 dikali 12 28.900 di sini, atau 6.000 plus 100 dikali 12. Nah, hasilnya 73.200 di sini. Beda dengan hasil yang kita kalikan dulu baru kita tambahkan. Di bentuk SQL umum ya seperti video sebelumnya, select distinct, lalu atribut atau value-nya kita pilih alias name, lalu dari tabel mana kita masukkan sebuah kondisi. Nah, misal digunakan dalam memberikan nama line kolom sebagai title atau judul kolom yang tampil. Nah, misal di sini ada select as name sebagai as atau alias name. Lalu commission page com di sini dari tabel employee. Nah, maksudnya kita select tabel name dari kolom name di sini ya. Lalu commission page kita inisiasikan menjadi com. Lalu kita di sini ada select last name kolom name, lalu salary kali 12 annual salary. Nah, maksudnya dari tabel employee ya. Annual salary-nya hasilnya adalah ya seperti contohnya ya di sini. Nah, lalu di sini ada SQL menghilangkan data raw atau duplikat. Misal kita hanya gunakan select, maka data yang akan ditampilkan jika ada data yang sama
akan ditampilkan semua. Misal di sini select department ID, lalu from employees. Di sini ada sebuah hasil dari SQL ini menampilkan data yang redundansi. Nah, data redundansi itu adalah data yang lemah atau weak entity ya. Maka dari itu kita gunakan distinct, kita tambahkan select distinct department ID from employee. Department ID misal di sini ada 10, maka kita tampilkan hanya 10. Nah, di sini ada 50 hanya 1, di sini ada 3, 60 ada 3 juga, lalu 90 ada 3. Kita jadikan hanya menjadi satu kesatuan ya, jika kita memilih distinct, menggunakan distinct dalam SQL. Lalu ada SQL operasi pembanding. Nah, misal di sini operator sama dengan, lalu lebih dari sama dengan, lalu kurang dari sama dengan, atau tidak sama dengan ya di sini. Nah, select last name contohnya ya. Select last name dan salary. Kita pilih atribut last name, salary dari tabel employees, di mana kita memasukkan kondisi adalah salary kurang dari 3000. Nah, maka data dari tabel employee yang memiliki salary lebih di 3000 tidak akan ditampilkan, kecuali ada data yang di bawah 3000, misal ada 2600 lalu 2500 akan ditampilkannya. Di SQL operasi pembanding juga ada operator meaning, lalu antara dua nilai, between and, menggunakan between, lalu kita masukkan sebuah nilai n misal 10 dan 20, maka akan menampilkan antara 10 dan 20 ya, misal 11 sampai 19. Nah, lalu ada insert data list value ya, lalu like match character pattern. Nah, di contohnya misal di sini select last name salary ya, lalu dari tabel employee, di mana salary antara 2.500 dan 3.500, maka data yang akan ditampilkan antara 3.500 sampai 2.500. Jika kurang dari 2.500 tidak akan ditampilkan, dan lebih dari 3.500 maka tidak ditampilkan juga ya. Lalu di sini ada kondisi in. Nah, maksudnya di sini contohnya kita pilih atribut employee ID, lalu last name, lalu salary, manager ID dari tabel employee ini, di mana manager ID in di dalam 100, 101 dan 201. Nah, maksudnya jika kita menggunakan in hanya menampilkan data yang kita masukkan ya. Misal di sini 100, maka data dari employee tadi menampilkan hanya manager ID yang bernilai 100. Di sini ada 101 dan 201, maka ditampilkan 201, 101, lalu 101, 100, 100, 100, 100 di sini ya. Namun ada sebuah redundansi, tapi di sini dengan nama yang berbeda ya di sini. Jika ingin menggunakan atau tidak menampilkan last name dan employee ID, hanya menampilkan manager ID, kita bisa menggunakan distinct tadi. Nah, langsung kita ke using the like condition. Nah, melakukan pencarian sebagai nilai string. Nah, like hanya menampilkan sebuah string ya, atau kata, misal mencari nama atau nilai yang kosong di sini. Nah, persen menunjukkan 0 atau kosong atau sembarang beberapa karakter. Underscore menunjukkan sembarang satu karakter. Nah, maksudnya underscore hanya satu karakter ya. Misal kita mempunyai data di sini, employees, terdapat last name, King, Kongcha, lalu sebagai berikut ya. Nah, lalu kita gunakan operasi pembandingnya ya. Misal kita select. Di sini tadi ada employee ID, last name, job ID, department ID. Kita pilih last name, lalu kita pilih di sini misal first name di sini. First name dari table employee, di mana first name like as persen. Nah, maksudnya
kita akan mencari nama yang berinisialisasi pertama adalah S, misal seperti Stephen. Lalu selanjutnya persen adalah semua karakter ya, atau kosong. Semua karakter kita menggunakan persen, maka kita akan menampilkan data yang bernama inisialisasi S. Lalu kita select last name dari tabel employee, dimana like, ingat underscore adalah nilai 1, maka karakter ini pertama adalah terserah, misal A sampai Z. Lalu kita di karakter kedua adalah O. Nah, maksudnya kita mencari nama yang huruf keduanya namanya adalah O. Nah, yang persen ini sembarang, terserah. Selanjutnya terserah. Nah, misal di sini Kocar, lalu Lawrence, Pop, lalu Roger, Doran, Fogg, Johnson. Nah, O-nya adalah huruf kedua dari kondisi yang kita masukkan tadi ya. Kita menggunakan underscore, satu karakter, terserah, lalu kita masukkan O. Contohnya seperti ini. Lalu di using null condition. Nah, kita mencari null condition adalah nilai yang bernilai kosong atau nilai yang tidak ada ya. Misal select last name, manager ID dari tabel employee. Nah, di mana manager ID adalah null atau kosong. Di sini last name kita ada king, manager ID-nya tidak ada. Lalu ada logical condition. Kita bisa menggunakan and, or, dan not. Nah, jika benar kedua kondisi tersebut benar, kita menggunakan and ya. Jika kondisi pertama dan kedua benar, maka akan juga benar. Untuk or, jika salah satu kondisi benar atau salah, kita akan mendefinisikan adalah benar. Jika salah dan benar juga benar. Jika not, kondisinya benar, maka kita kondisikan false, salah. Nah, misal ada contoh di sini. Employee ID, last name, job ID, salary kita pilih dari tabel employee di sini. Lalu di mana salary lebih dari 10.000 dan job ID kita gunakan man. Nah, di sini ada persen man, persen man. Nah, maksudnya kita akan menampilkan data salary yang lebih dari 10.000 atau sama dengan 10.000 yang berinisialisasikan job ID-nya adalah man ya, ada man-nya di setelah karakter ya. Misal di sini job ID SA. SA adalah persen di sini. Kita masukkan kosong dan sebuah underscore di sini. Maka akan ditampilkan man. Nah, di sini ada persen juga terserah. Misal di sini man lalu underscore ID, maka akan ditampilkan di sini. Lalu jangan lupa ya, misal di sini 10.000, maka lebih dari atau sama dengan 10.000. Yang ditampilkan hanya sama dengan 10.000 dan lebih dari 10.000. Nah, contoh tabel di bawahnya di sini ada 24.000, maka tidak akan ditampilkan. Lalu di sini ada press di job ID, kita inisialisasikan job ID-nya bernama man setelah karakter ya, sebuah karakter, maka akan ditampilkan man. Untuk press VP lalu rep MGR tidak ditampilkan. Nah, kenapa di ST man tidak ditampilkan? Ingat, salarinya harus lebih dari atau sama dengan 10.000. Di sini hanya 5.800, maka tidak ditampilkan. Di sini ada sebuah dua kondisi ya. Lalu di sini kita menggunakan not operator. Nah, not tidak ya, sebuah operator SQL yang tidak akan memunculkan ya sebuah data. Nah, misal kita select last name lalu job ID dari tabel employee, kita beri kondisi job ID tidak pada IT prop
stclec lalu sref. Maka job ID akan menampilkan ID press, VP, main, AST main. Nah, IT prop tidak akan ditampilkan, stclec tidak akan ditampilkan, sref tidak akan ditampilkan. Di sini sebenarnya ada banyak data ya job ID, ada IT prop, stclec lalu sref. Namun di sini not in. Nah, maksudnya kita tidak menampilkan IT prop, stclec lalu sref, hanya menampilkan dari atau lebih dari yang kita kondisikan ini ya. Nah, lalu di sini ada rule of precedence. Rule aturannya kita ada arithmetic operator, langsung concatenation operator, lalu comparison condition, not, null, between, logical, not and or yang kita pelajari sebelumnya. Di sini rule of precedence ada contohnya. Kita pilih di mana memasukkan 3 kondisi di sini. Maksudnya di sini kita select last name, job ID, salary dari tabel employee, di mana job ID adalah sref atau job ID press. Maksudnya kita mempunyai data dari employee, hanya menampilkan job ID yang bernama sref dan AD press di sini. Dan salary lebih dari 15.000. Nah, misal kenapa ditampilkan di sini adalah data awal, lalu kita lihat or dan end di sini. Kita pilih sref lalu ID press. Nah, kenapa kok tidak ditampilkan padahal di ID press dan sref ada. Nah, ingat di sini ada operator N. Salary lebih dari 15.000, maka akan ditampilkan hanya 15.000, lebih dari 15.000. Jika ada salary 15.000 juga tidak akan ditampilkan karena kita menggunakan lebih dari. Jika ada lebih dari sama dengan 15.000 akan ditampilkan. Di sini ingat ada 3 kondisi, maka kita akan lihat semua aturan yang sesuai dari kondisi tersebut. Oke, mungkin itu saja dari video kali ini tentang SQL lanjutan ya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih.